Kamu mungkin mengira ini adalah pulau-pulau terluar Indonesia. Jangan salah, meskipun pulau-pulau ini dekat secara geografis dengan Indonesia, mereka sebenarnya menjadi bagian dari negara lain. Yuk kita menjelajahi rahasia di pulau-pulau negara lain yang lebih dekat dengan Indonesia ini. Mulai dari Kepulauan Andaman dan Nicobar yang secara geografis terletak cukup dekat dengan Indonesia. Bahkan hanya sekitar 150 km dari Provinsi Aceh, Sumatera. Mirip jarak Jakarta ke Bandung. Tapi meski dekat sebenarnya, kepulauan ini memiliki status politik sebagai bagian dari negara India karena termasuk dalam teritori federal yang dikontrol langsung oleh pemerintah India. Kepulauan di Samudra Hindia ini sudah dihuni sejak 26.000 tahun yang lalu, awalnya oleh sekelompok masyarakat yang termasuk dalam rumpun bangsa Negrito, seperti suku Andaman Besar, suku Jarawa, suku Onge, suku Jangil, dan suku Sentinel. Yap, suku Sentinel itu loh yang terkenal sebagai salah satu suku terasing, paling agresif, dan paling ditakuti di dunia sampai saat ini. Pada masa kolonial, kepulauan ini menjadi basis maritim sementara bagi beberapa kekuatan, termasuk Maratha dan Austria. Pada abad ke-19, Britania Raya mendirikan koloni tahanan di kepulauan ini, menggunakan mereka sebagai penjara terasing untuk pejuang kemerdekaan India. Selama Perang Dunia II, kepulauan ini diduduki oleh Jepang sebelum akhirnya diserahkan kepada pemerintah India. India mengklaim kepemilikan atas kepulauan ini berdasarkan sejarah kolonialnya yang terkait erat dengan penjajahan Inggris. Mereka tidak pernah dijajah oleh Belanda seperti Indonesia. Pada letaknya sekitar 1.200 km terpisah dari daratan utama India, dekat dengan West Bengal. Sayang banget ya, nggak jadi bagian Indonesia padahal kepulauan ini memiliki potensi alam yang besar, termasuk pantai-pantai indah dan terumbu karang yang menarik untuk pariwisata. Luas wilayah Andaman Nicobar adalah sekitar 8.250 km persegi, yang terdiri dari 572 pulau. Hingga 2011, populasi Kepulauan Andaman mencapai 343.125 jiwa, meningkat sekitar 50.000 jiwa sejak tahun 1960. Sebagian besar populasinya adalah imigran yang datang selama masa kolonial, terutama dari latar belakang Bengali, Hindustan, dan Tamil. Penduduk asli seperti suku Andaman kini menjadi minoritas dalam populasi. Pada awal kontak mereka dengan dunia luar pada 1850-an, diperkirakan ada sekitar 7.000 suku Andaman yang terbagi menjadi beberapa kelompok, termasuk suku Andaman Besar, Jarawa, Jangil, suku Onge, dan Sompen. Namun peningkatan jumlah pendatang dari daratan mengakibatkan hilangnya wilayah dan penurunan jumlah penduduk asli karena ekspedisi militer, perambahan tanah, dan penyakit epidemi. Saat ini hanya sekitar 400 hingga 500 orang suku Andaman yang tersisa, dengan beberapa kelompok seperti Jangil sudah punah. Sedangkan suku Jarawa dan Sentinel masih mempertahankan kemerdekaan mereka dan menolak kontak dengan dunia luar. Sekarang mari kita berpindah ke Christmas Island, kalau dalam bahasa Indonesia ya Pulau Natal. Uniknya pulau yang dekat dengan Indonesia ini justru memiliki jumlah penganut muslim kedua terbanyak setelah Indonesia, tapi kepemilikannya adalah Australia. Terletak hanya sekitar 350 km dari selatan Jawa dan Samudra, serta sekitar 1.550 km di barat laut dari titik terdekat di daratan Australia. Dengan luas mencapai 135 km persegi, Pulau Natal merupakan rumah bagi sekitar 1.402 penduduk. Terletak secara geografis terisolasi, pulau ini pernah jauh dari jangkauan manusia luar hingga abad ke-19. Penduduk luar menemukan pulau ini pertama kali pada 25 Desember 1643 oleh Kapten William Minors, sehingga pulau ini dianggap sebagai perayaan Natal olehnya. Pada 6 Juni 1888, Inggris Raya secara resmi menganeksasi Pulau Natal setelah tahu kalau fosfat di pulau ini melimpah. Pasca itu terjadi peningkatan aktivitas ekonomi dan mengundang migrasi besar-besaran, terutama orang-orang dari Cina dan Melayu. Namun masa Perang Dunia I membawa tantangan baru bagi Pulau Natal. Penambangan fosfat terhenti dan pulau ini menjadi pusat konflik dengan Jepang. Pada 1942, tantangan Jepang menyerbu dan menduduki pulau ini, dan setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Pulau Natal kembali ke tangan Inggris dan kemudian dialihkan ke Australia. Pada tahun 1949, pemerintah Australia dan Selandia Baru membeli perusahaan fosfat Pulau Natal. Dan tanggung jawab administratif atas pulau ini dialihkan dari Inggris ke koloni Inggris di Singapura.
Akhirnya pada tahun 1958, Australia mengakuisisi kedaulatan penuh atas Pulau Natal, membayar kompensasi kepada Inggris sebesar 2.800.000 pound sterling. Pulau Natal menjadi rumah bagi beragam etnis, budaya, dan agama. Meskipun tidak memiliki penduduk asli, sebagian besar warganya adalah imigran yang berasal dari berbagai negara. Pulau Natal juga memiliki daya tarik wisata yang menarik. Salah satu fenomena alam yang menarik adalah migrasi kepiting merah terbesar di dunia yang terjadi pada akhir November hingga Desember setiap tahunnya. Next, ada Cocos Island yang juga milik Australia namun dihuni oleh keturunan Indonesia. Kepulauan yang juga dikenal sebagai Kiling ini adalah gugusan pulau yang terletak di sebelah selatan Pulau Jawa, Indonesia. Kalau dari Australia, Perth jaraknya 2.768 km, sedangkan dari Sumatera hanya kurang dari 1.000 km. Sebelumnya, wilayah ini terisolasi hingga akhirnya ditemukan oleh orang luar pada tahun 1609 oleh seorang kapten laut Inggris yang memberi nama pulau ini berdasarkan banyaknya tanaman pohon kelapa yang tumbuh di sana. Lebih menarik lagi, sekitar 80% dari penduduk pulau ini berasal dari keturunan Indonesia dan Malaysia, yang secara etnis dikenal sebagai Cocos Malays. Mereka dibawa pada tahun 1826 oleh seorang pedagang Inggris bernama Alexander Hare, yang membawa sekelompok orang dari Malaysia, Indonesia, Afrika Selatan, dan New Guinea ke sini sebagai pekerja paksa atau budak. Selama 150 tahun di bawah kekuasaan dinasti Clunies-Ross, mereka mengembangkan budaya dan dialek yang unik. Bahkan mengadopsi tarian dan musik Skotlandia dalam kesenian mereka. Wilayah ini terdiri dari 2 atol dan 27 kepulauan koral. 2 pulau terbesarnya yaitu Home Island dan West Island merupakan tempat tinggal bagi sekitar 450 penduduk asli Cocos Malays. Sedangkan pulau-pulau lainnya dikelola untuk keperluan wisata dan sekarang meski menjadi warga negara Australia, sebagian dari mereka sebenarnya terus berjuang untuk diakui sebagai orang asli atau indigenous oleh pemerintah Australia. Kepulauan Cocos menawarkan berbagai aktivitas wisata seperti menyelam di salah satu dari 25 situs penyelam yang beragam dan tidak terlalu ramai. Pengunjung bisa bertemu langsung dengan berbagai spesies laut seperti penyu hijau, parimanta, lumba-lumba, hiu belut morai, wrasse, dan jika beruntung ikan kokos pygmy angelfish. Terus ada Pulau Ashmore dan Cartier atau yang dikenal juga sebagai Pulau Pasir. Ashmore dikenal sebagai karang sedangkan Cartier dianggap sebagai pulau. Ini adalah gugusan karang yang terletak di Samudra Hindia dan Laut Timur. Lokasinya sekitar 320 km dari pantai barat Laut Australia dan sekitar 170 km dari Pulau Rote, Indonesia. Namun karena hanya memiliki sedikit vegetasi, rumput pulau ini menjadi tidak berpenghuni secara permanen. Sejarah kepulauan dengan luas total sekitar 583 km persegi ini dimulai ketika Samuel Ashmore pertama kali mencapainya pada tanggal 11 Juni 1811. Namun sebelumnya, kepulauan ini secara rutin dikunjungi oleh para nelayan Indonesia sejak awal abad ke-18. Perjanjian pada tahun 1974 antara Australia dan Indonesia yang dikenal sebagai Memorandum of Understanding atau MOU mengatur hak akses nelayan tradisional Indonesia ke perairan di sekitar Kepulauan Ashmore dan Cartier. MOU ini memungkinkan nelayan Indonesia untuk mengunjungi wilayah ini untuk mendapatkan perlindungan, air tawar, dan akses ke situs kuburan. Meskipun tidak ada penduduk tetap di kepulauan ini, keberadaannya memiliki nilai strategis dan ekologis yang penting dalam konservasi dan manajemen sumber daya laut di sekitarnya. Berikutnya ada Federasi Mikronesia yang terletak di Samudra Pasifik, merupakan gugusan karang yang terdiri dari lebih dari 600 pulau dan pulau kecil di Kepulauan Caroline. Dengan luas sekitar 702 km persegi, wilayah ini mayoritas terdiri dari lautan. Terletak di sekitar 5.900 km dari Jakarta saja. Pada tahun 1979, Federasi Mikronesia membentuk pemerintahan konstitusi sendiri dan menjadi negara berdaulat pada 3 November 1986.
Sebelumnya, wilayah ini sempat menjadi bagian dari wilayah perwakilan Kepulauan Pasifik di bawah administrasi PBB, tepat di bawah Amerika Serikat. Mayoritas penduduk Federasi Mikronesia berjumlah kurang dari 100.000 jiwa dan mayoritas keturunan bangsa Polinesia. Namun ada pula penduduk minoritas seperti Cukis, Pohnpeian, dan Yepes yang berasal dari kawasan Asia dan Samudra Pasifik. Sejak tahun 1990-an, negara ini telah menjadi tujuan bagi para ekspatriot dari berbagai negara, termasuk Australia, Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, dan Filipina. Dan walaupun tidak memiliki kekuatan militer sendiri, Federasi Mikronesia memiliki perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat loh.